dia ngajak aku ketemu, terus dia cerita kalau dia lagi galau, sempet gak mau ketemu, tapi tiba-tiba dia ngirim foto lagi ngekating tangannya. Dan akhirnya halo guys, welcome to channelnya Inces Wow. Jadi aku di sini mau berbagi pengalaman buruk waktu ketemu sama stranger nih. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, sebelumnya aku juga mau kasih tahu kalau aku sama sekali gak ada niatan buruk apapun, gak ada niatan untuk menjelek-jelekan orang ini ataupun mencemarkan nama baik dia. Tapi di sini aku cuman gak mau ada lagi yang jadi korbannya dia kayak aku. Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Let's go. Nah, awal mulanya aku kenal sama dia dari aplikasi dating di bulan April 2021. Awalnya kita chattingan di aplikasi datingnya, terus lanjut pindah ke WhatsApp. Nah, gak lama dari situ dia ngajak aku ketemu karena pas bulan puasa, jadi kayak bukber gitu. Kita udah nentuin jam buat ketemunya, tapi tiba-tiba dia ngebatalin. Awalnya sih nggak langsung ngebatalin, tapi diundur. Cuman akhirnya batal karena dia masih ada kerjaan. Ini chatan aku sama dia waktu dia bilang masih ada kerjaan. Nah, dari situ kita lost contact. Tiba-tiba dia ngechat lagi di bulan Mei pertengahan. Dia ngajak aku ketemu, terus dia cerita kalau dia lagi galau, sempet gak mau ketemu, tapi tiba-tiba dia ngirim foto lagi ngekating tangannya. Dan akhirnya aku bingung harus kayak gimana, terus sempat minta saran ke temen. Terus temen aku nyaranin buat temuin, kasih support, takut dia kenapa-napa. Akhirnya aku temuin dia besoknya. Nah, waktu besoknya tuh sebelum ketemu sama dia tuh dia mesenin aku ojol kan. Sudah kayak gitu aku sampai di kontrakannya dia, karena dia kan anak rantau, bukan orang Bandung asli. Nah, udah kayak gitu dia juga ngebayarin ojol sih. Terus ngasih aku makan ayam geprek sama minum teh botolan gitu. Terus di situ dia minta aku install aplikasi AL. Cuman aku bilang aku udah punya, malah pernah ada sales AL minta aku install aplikasi AL, tapi nggak bisa karena aku udah daftar. Akhirnya nggak jadi tuh install aplikasi AL ini. Akhirnya dia minta aku install aplikasi JS. Nah, waktu install aplikasi JS ini udah ngisi identitas, terus udah sampai VC sama customer service-nya, tapi gagal kan, nggak bisa. Nah, udah kayak gitu sempet juga ngobrol sama, nggak ngobrol sih, jadi ada temennya juga, jadi di situ banyakan gitu. Terus dia ngobrol sama temennya pakai bahasa yang sama sekali aku nggak ngerti, nggak paham. Dia bilang bahasa Kalimantan kalau nggak salah sama temennya. Yang dia artiin katanya itu tuh bilang ajak ngobrol kasihan gitu. Nah, udah kayak gitu gak lama dari situ akhirnya aku pulang. Terus udah kayak gitu pas bulan Juni awal dia ngajak lagi ketemu. Awalnya aku nggak mau, tapi sempet dia paksa gitu, dan akhirnya aku mau. Nah, waktu di sana itu banyak temen-temennya juga kan. Waktu di sana aku dikasih makan ayam geprek lagi sama minum teh botol gitu. Terus dia minjem HP aku. Aku sempet mikirnya dia tuh sales gitu kan, karena sebelumnya juga dia minta install gitu. Terus juga aku ngeliat di dinding dia tuh
ada ini apa sih, ID card, gantungan ID card sales gitu. Terus akhirnya ya udah install, daftar. Aku mikirnya buat nambah ini doang kan, tapi HP aku dia pegang terus. Terus sebelumnya juga aku sempat minta ikut transfer ke dia, jadi kayak tukeran uang gitu. Jadi dia nge-tap F ke aku kasih cash gitu kan. Nah udah kayak gitu, di situ seudah aku makan tuh aku tuh ngantuk parah banget, dan akhirnya aku tidur kan. Ya mungkin di situ sumpah kayak aku tuh dikasih obat gitu, obat tidur entah apalah ya. Tiba-tiba ngantuk banget terus tidur, padahal di situ posisinya aku tuh tidur tuh enggak sama sekali enggak nyenyak, tapi aku enggak inget apapun. Nah di situ dia install aplikasi yang aku inget cuman AL, aplikasi J, sama aplikasi K ya kan. Cuma yang aku inget itu doang. Nah udah kayak gitu, gak lama dari situ aku pulang kan. Nah udah kayak gitu, aku tuh tiba-tiba banyak tagihan masuk gitu yang bilang kalau aku punya tunggakan, punya pinjaman gitu, tapi sama sekali aku nggak tahu apapun. Dan aku sempat ngechat ke dia, tapi checklist gitu kan. Oh iya, sebelumnya juga dia tuh waktu ngechat yang bulan Juni itu WhatsApp-nya ganti sama WhatsApp baru. Nah udah kayak gitu, checklist kan, terus aku nge-WhatsApp ke nomor yang awal pun sama gitu kan, checklist. Ini bukti aku nge-WhatsApp dia. Nah terus udah kayak gitu, aku sama saudara aku nyamperin dong ke kontrakannya. Terus tiba-tiba pas nyampe di sana tuh ada teman kontrakannya tuh bilang kalau dia tuh kabur sama temennya. Dia nunggak 3 bulan di kontrakan itu tuh. Terus kayak bingung kita harus gimana. Akhirnya sempet nyari makan dulu buat istirahat kan, karena udah capek banget kita. Nah di situ aku baru ingat kalau aku sempet ikut transportasi gitu kan ke dia nge-TF. Pas dilihat mutasi aku, banyak uang masuk ke aku, terus dikeluarin lagi ke yang namanya Ahmad Yani. Kaget dong aku, kok uangnya masuk ke sini, sedangkan aku sama sekali nggak ini kan, nggak tahu apapun. Nah ini bukti dia uang masuk ke aku ya, ke rekening aku ini di sini. Dan itu tuh uang masuk tuh ada dari 5 akun kayaknya ya. Nah udah kayak gitu, pas aku kan bingung ini aplikasi apa aja. Akhirnya aku cobain install semua aplikasi pinjaman online, pinjol. Aku install semua dan aku coba daftarin semuanya. Akhirnya ketahuan dong aplikasi apa aja. Ada 4 aplikasi yang dia pakai buat pinjam. Yang pertama aplikasi AL, kedua K, ketiga J, keempat KF. Nah yang 3 aplikasi ini bisa aku buka ya. Nah kecuali aplikasi AL ini, dia udah ubah semuanya, udah ubah nomornya juga, emailnya juga. Jadi bener-bener gak masuk ke aku sama sekali. Nah udah kayak gitu, aku bingung dong harus bayar kayak gimana ya kan. Sempet banyak banget diteror sama WhatsApp ya, debt collector gitu. Sempet juga, bukan sempet sih, tapi udah didatengin lebih dari 6 kali sama debt collector.
dari aplikasi itu. Terus juga apa ya, sebelumnya juga kita chatin di semua aplikasi yang aku tahu, aplikasi-aplikasi dia dari Instagram. Tiba-tiba dia delete akunnya. Terus udah kayak gitu, di get kontak, aku langsung di blok waktu udah di chat. Di Shopee, aku ngechat dia pun sebelumnya dia masih online. Terus malah sempet menyiram tanaman aku, tapi tiba-tiba dia nggak aktif lagi. Terus udah aktif lagi di Instagram dia udah ada lagi. Ini nama Instagramnya dia, aku taruh di sini. Terus juga ada Telegramnya dia, aku juga taruh di sini. Terus aku juga sempet ngechat sebelumnya, juga ibu kontrakannya. Terus sempat ngebantu ibu kontrakannya sampai ngasih kontak temennya yang kabur bareng dia. Akhirnya aku chat juga temen yang kabur bareng dia ini. Dia bilangnya mau bantu, tapi alhasil sama sekali nggak ada bantuan sama sekali dari dia. Terus tiba-tiba dia sempet kayak marah-marah gitu, gara-gara aku punya identitas dia, kartu mahasiswanya dia. Terus sempet bilang kalau misalkannya kartu itu ada di aku. Terus tiba-tiba dia marah-marah kayak gitu. Padahal aku pun sama sekali nggak ada niatan apapun, tapi dia tiba-tiba marah-marah. Terus kayak ya udah gitu. Nah, di sini tuh aku sempet mikir kayak dia tuh berkomplotan gitu loh sama si orang ini, sama si Duyan ini. Nama orang ini tuh Duyan, itu pun nama samaran. Terus udah kayak gitu, alhasil ya udah, kayak aku juga nggak bisa gimana mau aku laporin ke polisi pun bukti aku nggak kuat gitu kan. Mau di iniin juga bingung. Sempet aku juga bikin ini konten di aplikasi, banyak aplikasi lah, tapi nggak ada hasilnya juga. Dan sempet juga aku bikin di Twitter tweet gitu, dan ada juga yang hampir sama kayak aku. Terus juga ada juga yang modusnya tuh nawarin pekerjaan. Jadi buat kalian yang kenalan sama stranger atau mau ketemu sama stranger, harus hati-hati banget. Jangan sampai kejadian kayak aku ini kejadian sama kalian. Pokoknya harus pinter-pinter lah kenalan sama orang. Pokoknya jangan sama kayak aku, jangan kayak aku lah, jangan bodoh gitu kan. Ya udah, oke, segitu aja cerita pengalamannya aku ketemu sama stranger. Pokoknya jadiin ini pelajaran dan semoga nggak keulang sama kalian. Oke, thank you for watching. Bye bye, see you.